siapa pelakunya. Tapi dia terlalu rapi, nggak ada sidik jari, dan nggak ada bukti fisik di TKP. Keanehan yang gue temuin adalah pada kasus biasanya pas tetap ada di samping tubuh di TKP. Tapi yang kali ini bahkan nggak pernah ada. Akhirnya komandan gue mutusin buat minta bantuan penyidik dari markas pusat. Katanya orangnya bakal datang hari ini. Gue udah siapin semua dokumen yang dia butuhin. Pas semuanya selesai, gue tinggal nunggu penyidik itu datang. Gue dengerin musik pakai headset, bukan karena lalai ya, tapi karena nggak ada kerjaan lagi. Katanya dia bakal datang jam 3 sore, tapi sampai jam 5 sore pun belum nongol juga. Jadi daripada gue gabut, gue denger musik sambil ngerjain skripsi gue yang udah lama mandek. Gue ngerjain skripsi gue full pakai AI gratis dari skripsilagi.com. Semuanya ada dan lengkap, mulai dari bikin bab 1 sampai bikin bab 5. Nah, di sini gue mau contohin buat uji tes bab 4 skripsi gue. Gue cuma butuh masukin data-data gue dan klik kirim, dan tuh udah deh. Semua hasilnya ini bisa lu parafrase dulu atau buat ulang, atau langsung aja lu copy paste ke skripsi lu. Udah deh, selesai. Linknya ada di bio ya. Skripsi gue udah selesai karena bikinnya pakai AI jadi cepet. Mata gue masih mengarah ke layar laptop dan tiba-tiba muncul pria pakai kaos ketat, celana pendek, dan tas gendong. Dia ngomong, "Maaf ya, saya telat, tadi ada urusan." Gue copot headset dan dengerin dia ngenalin diri sebagai Pak Agus, penyidik yang ditugasin untuk bantu kasus ini. Tampilannya aneh banget, bajunya kekecilan, gerak-geriknya juga kekanak-kanakan. Tapi ya udah, gue langsung kasih dokumen yang udah gue siapin dan siap-siap buat pulang. Untungnya dia nggak banyak ngomong, cuma senyum-senyum sendiri sambil baca berkas. Gue bener-bener gak paham gimana orang kayak gini tuh bisa jadi penyidik gitu loh. Tapi yang gak ragu sih, dia anak dari kepala markas pusat, jadi mungkin itu alasannya. Gak lama komandan gue datang. Setelah nyapa Pak Agus, beliau ngajak gue ngobrol 4 mata. Kita jalan sedikit menjauh dari Pak Agus dan dia langsung nanya pendapat gue tentang si Agus ini. Gue jawab jujur tuh, tingkahnya kekanak-kanakan dan aneh Pak. Maaf ya, tampangnya tuh juga kayak kriminal. Komandan gue diem sebentar, lalu ngasih gue 1 berkas dan bilang, "Saya juga curiga berkas ini berisi semua informasi tentang dia. Saya belum punya bukti cukup, jadi tolong kamu selidiki ini sendiri di rumah ya." Gue kaget banget, informasi itu bikin pikiran gue berhenti sejenak. Gue udah copot headset, tapi rasanya kuping gue masih berisik karena otak gue muter keras nyari penjelasannya. Gue pun izin pulang dengan pikiran yang masih cukup shock. Gue ngerasa ada sesuatu yang aneh, tapi belum tahu apa. Ketika gue ngeliat ekspresi komandan gue yang berubah drastis, dan ketika gue coba fokus lagi, ternyata tepat di belakang gue ada Pak Agus dengan tampilan yang aneh dan suaranya yang mengganggu. Dia bilang minta diantar ke kamar mandi. Komandan gue langsung nyuruh gue pulang dan dia sendiri yang nganterin Pak Agus. Semoga aja Pak Agus gak denger pembicaraan gue dengan komandan sebelumnya. Gue balik badan dan di saat gue denger langkah kaki Pak Agus yang lagi jalan menjauh, gue terdiam. Karena gue bisa mendengar ada suara yang gak asing yang sering gue dengar. Nyip, 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 nyip.